Ultraman Omega episode kedua. Oke, jadi kita bakal nge-breakdown sekaligus ngebahas singkat tentang Ultraman Omega episode kedua. Nah, berhubung admin lagi malas banget nulis skrip, kita langsung aja sekalian adminin lagi nonton nih, sekalian kita nge-breakdown gitu. Oke, jadi di scene pertama kita dikasih lihat bahwa Ayumu tuh sedang meneliti semacam monster yang muncul di episode kemarin. Dan dia mengatakan bahwa ternyata makhluk ini tuh makhluk hidup. Nah, kemungkinan mereka yang peneliti ini memang masih belum mengetahui apakah monster yang mereka temukan itu sebelumnya udah pernah hidup atau hanya sebagai semacam monster yang udah lama mati gitu. Dan ternyata masih ada tanda kehidupan di situ. Nah, lanjut di sini kita diperlihatkan lagi nih. Kita beralih scene ke semacam seorang petani yang melihat sayur-sayur di dalam kebunnya itu mulai semacam terinfeksi oleh racun. Dan itu kemungkinan besar disebabkan oleh monster yang masih belum diketahui begitu. Sehingga membuat sayur-sayur di sana tuh semacam membusuk. Dan disitulah Pasutri itu melihat ada sesosok monster raksasa yang sedang menyemburkan semacam racun berwarna hijau. Dan kemungkinan mereka juga cuman satu-satunya saksi mata di situ. Dan kita akhirnya dikasih lihat sama opening Ultraman Omega. Keren banget nih. Oke, di scene pertama kita dikasih lihat bahwa si Sorato ini ternyata sudah hidup bersama Kosei. Maksudnya bukan hidup bersama Kosei, maksudnya tinggal bersama Kosei di rumahnya gitu. Di sini kelihatannya kayaknya si Sorato ini sedikit demi sedikit mulai mengingat masa lalunya nih. Dan cara ngomongnya juga udah mulai agak normal lah daripada yang sebelumnya yang flat banget lah. Yang mana di sini dia melihat berita-berita gitu. Dan di sini kocaknya si Sorato ini malah pengen makan bebek gitu. Dan nyuruh si Kosei ini untuk masak tuh. Dikiranya Kosei ini chef kali, disuruh masak semua bisa gitu. Dan di sini Kosei juga teringat nih sama scene sebelumnya yang dimana si Sorato ini mengatakan bahwa dirinya itu adalah Omega. Dan kocaknya lagi, setelah bertarung itu si Sorato ini ternyata kelaparan cuy. Jadi ini bener-bener definisi lu capek ya lapar ya makan gitu. Jadi si Sorato ini bener-bener kayak manusia banget gitu. Bener-bener ngasih lihat kita nih, oh ternyata kalau lampunya sudah kedip-kedip itu artinya dia lapar gitu. Beda sama Ultraman yang lainnya. Paling yang Ultraman lain tuh kayak kecapean dan lain sebagainya. Tapi si Omega ini beda cuy. Dia kalau lapar tinung-tinung cuy. Dan di sini juga ada berita dari radio yang menyebutkan tentang kejadian di scene pertama tadi tentang petani yang melihat monster menyeburkan racun gitu. Dan di sini pemerintah dikatakan sudah meluncurkan tim investigasi ke sana. Nah, di sini ada perbincangan singkat yang antara si Kosei dengan si Sorato tentang si Kosei ini nanya nih, sebenarnya Sorato tuh dari mana? Terus kenapa dia bisa di bumi dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini Sorato malah mengabaikannya gitu. Dan dia malah fokus ngedengerin berita yang tadi di radio. Di sini dia bingung nih, karena dikatakan di radio tuh sudah ditemukan nih kaiju ketiga atau monster ketiga gitu. Secara kan dia sendiri bukan kaiju gitu. Dia tuh Ultraman, humanoid. Makanya dia bingung. Di sini Kosei pun nyeletuk nih, lah lu yang kedua gitu. Dia juga bilang nih, tapi aku bukan kaiju. Ya bener sih. Tapi si Kosei kan nggak tahu gitu. Karena statusnya di sini Omega tuh belum diidentifikasi nih. Sebenarnya dia tuh masuk ke kategori kaiju atau enggak gitu. Nah, setelah itu si Sorato nih ngambil HP-nya si Kosei yang lagi nontonin video monster yang muncul di awal scene tadi. Dan si Sorato ini pengen ke sana dan nyuruh si Kosei buat mengajaknya ke sana. Singkat cerita mereka pun sampai di sana, cuman tempat itu dijaga oleh para polisi. Di sini Sorato nih ke sana kayak mengabaikan peraturan dan jalan terus gitu loh. Tapi untung dijaga sama si Kosei. Dan dimana di sini Kosei mengatakan bahwasanya lu harus ikutin peraturan di bumi gitu. Tapi di sini Sorato iya tapi tiba-tiba loncat anjing lot atas. Dan dia akhirnya jatuh di hutan gitu. Dan keadaan lapar karena capek habis lompat gitu ya. Dan akhirnya mereka pun jatuh ke hutan cuy. Tapi di situ mereka nggak cuma berhenti di situ aja. Tiba-tiba mereka ngelihat monster langsung di depan mukanya gitu. Monster yang muncul di awal scene tadi, yang dimana monster itu mangap-mangap dan kemungkinan si Omega lagi merhatiin mulutnya si monster ini. Tapi tiba-tiba monster ini tiba-tiba turu aja. Dan di tengah di hutan yang kelaparan itu tiba-tiba datanglah si Ayumu menggunakan APD-nya. Dan dia memberikan makanan kepada si Sorato dan juga Kosei. Tapi Sorato nih kayak nggak tahu diri gitu cok. Suruh dikasih makan, malah ngomong ini pahit, ini hambar. Ya Kosei nggak enak lah dengar itu. Di sini Ayumu bertanya nih, sebenarnya kalian itu siapa? Dari mana asalnya? Dan di sini Ayumu pun memperkenalkan diri sebagai seorang peneliti, yaitu Ayumu Ichido, tim investigasi yang dikirim oleh pemerintah di awal scene tadi. Dari sini si Omega nih mulai teringat lagi nih. Oh,
ternyata nama monster yang tadi itu Dugrid. Nah, si Ayumu ini bingung karena mereka belum meneliti lebih dalam terkait dengan monster yang dinamakan Dugrid ini. Dan paling mind blowingnya lagi, si Sorato ini tahu kalau dia nyemburin semacam racun yang padahal penemuan racun itu belum diumumin sama si tim investigasi mereka si Ayumu ini, cuy. Dan anehnya di sini si Ayumu tuh nggak kelihatan kayak curiga banget lah sama si Sorato ini. Nah, di sini akhirnya Ayumu nanya lah, lu tahu dari mana kalau dia bisa nyemburin racun gitu? Nah, si Kose ini mengatakan kalau mereka barusan ketemu sama monster itu. Cuman mereka nggak lihat secara langsung nih gimana monster itu ngeluarin racun apa enggaknya. Nah, tapi tetap aja nggak ada kecurigaan sedikit pun dari si Ayumu. Dan di sini akhirnya kita tahu nih awal mula nama Sorato itu dari mana. Ternyata namanya itu si Kose, coy. Yang dimana Kose menamainya sebagai Sorato Kida, coy. Nah, di sini si Omega si Sorato ini linglung, coy. Dan dia bilang kalau dia suka sama nama itu. Dan Ayumu nih lagi-lagi nggak ngeh gitu loh. Dan lanjutin obrolan mereka gitu. Nah, si Kose pun berusaha melindungi si Omega atau si Sorato ini dengan mengatakan bahwa itu adalah sepupunya. Dan dia adalah orang yang sangat jenius, dia bisa memprediksi kemunculan monster dan sebagainya. Dan si Ayumu ini percaya, cuy. Nah, setelah makan, si Sorato ini pun langsung jalan lagi nih. Katanya dia mau datangin sarang dari Sedugrid yang tadi dilihat gitu. Dan si Ayumu pun pengen ikut. Dan akhirnya mereka bertiga pun datang ke sarangnya si Dugrid, coy. Nah, di perjalanan itu si Ayumu ini nyeritain hidupnya nih. Tentang siapa dia dan kenapa dia pengen membantu spesies-spesies yang unik gitu. Meskipun dia bukan pakar-pakar semacam pakar kaiju dan lain sebagainya. Nah, di sini si Kose ini mulai tanya-nanya nih tentang si Ultraman Omega yang muncul kepada si Ayumu. Dia nanya nih, sebenarnya mereka sudah tahu nggak sih siapa itu si Omega itu? Tapi si peneliti ini ternyata masih belum tahu dan mereka belum bisa memastikan apakah itu adalah teman ataupun lawan gitu. Nah, di sini si Ayumu ini nanya nih, ciri-ciri monster itu gimana sih? Si Kose ini nyebutin ciri-cirinya mirip kayak katak, mirip reptil dan lain sebagainya. Nah, si Sorato ini bingung coy, karena dia nggak tahu itu katak itu apa. Tapi dia bingung tuh cara ngedeskripsiin bentuk monster itu kayak gimana. Dan dia ngeluarin gerakan-gerakan aneh gitu. Nah, di sini si Ayumu dapat info nih kalau misalnya ada monster yang muncul dan dia sudah menuju ke bendungan dan kemungkinan itu adalah Dugrid coy. Dan mereka pun bergegas untuk memperingatkan yang lain. Tapi si pekerja-pekerja atau peneliti-peneliti ini nggak percaya sama si Ayumu. Sampai akhirnya si Dugrid ini beneran muncul, coy. Ya, singkat cerita si Sorato pun berubah lah jadi Ultraman Omega gitu. Dan dia berubahnya langsung di situ, coy. Gak ada yang lihat. Tapi untungnya itu nggak jadi. Karena kalau jadi pasti langsung ketahuan itu di awal episode. Untung ditahan sama si Kose. Dan akhirnya si Sorato pun berubah di tempat lain gitu. Dan ini adalah kali pertamanya si Ayumu melihat secara langsung Ultraman Omega, coy. Dan di sini Omega tuh kelihatan banget gerakannya kalau dia tuh pengen ngelindungi bendungan gitu. Sehingga membuat si Ayumu ini mulai mikirnya, oh ternyata si Omega ini paham nih. Dan apa yang dilindungi itu tahu gitu. Dia mau lindungin bendungan itu. Dan artinya apa? Artinya Omega adalah teman. Yaitu adalah spekulasi-spekulasi singkat si Ayumu aja ya. Kemungkinan habis dia ngelihat pertarungan si Omega, dia pasti mikir, ternyata Omega ini bukan musuh dong. Ternyata dia adalah teman gitu loh. Dan sudah dikonfirmasi juga sih ke si Kose bahwa ternyata kemungkinan yang disampaikan oleh Kose itu benar kalau si Omega itu bukan musuh gitu. Nah, di sini Sorato nyeletuk lagi. Ya iyalah, gue udah bantuin lu, tapi untung nggak jadi dia ngomong kayak gitu ya. Langsung ditahan sama si Kose gitu. Dan setelah si Omega tadi berhasil mengarahkan si Dugrid, ya kayak biasa lah dia kelaparan gitu. Habis bertarung dia lapar dan dia pulang sama si Kose. Dan episode ini pun berakhir coy. Ya sebenarnya agak dibilang singkat, mungkin terasa lebih singkat kali. Tapi menurut admin singkatnya tuh bagus gitu loh. Karena durasinya pun sama. Dan menurut admin sendiri ya, series itu dikatakan bagus kalau kita tuh dengan durasi yang sama, kita bisa ngerasain yang singkat, artinya kita menikmati dong. Kita menikmati per detik, per menit dari si Omega ini. Artinya secara nggak langsung sebenarnya series ini bagus cuy. Meskipun kalau kita ngomong by data, secara struktural dengan teks, oh mungkin ceritanya cuma simple nih. Ada peneliti datang, terus tiba-tiba Sorato mencium monster, tiba-tiba ke hutan, ketemu peneliti,
Terus mereka jalan-jalan ke sarangnya Doggred muncul di bendungan terus dilawan monster terus selesai. Kalau secara skrip kayak gitu memang kelihatan singkat banget. Tapi di sini yang ditekanin tuh adalah bagaimana hubungan manusianya dibangun. Nah, ini yang admin lihat dari si Omega episode kedua ini. Dan sebenarnya nih hal yang menurut admin hal yang harusnya diperhatiin juga gitu loh. Karena bukan cuma soal fight, bukan cuma soal kelahi-kelahinya doang, tapi kita juga harus bisa merasakan drama dan juga chemistry antar karakter manusianya gitu loh. Dan menurut admin ini good job banget sih. Dan kemungkinan juga bakal gini-gini terus untuk episode-episode yang akan datang, dan kemungkinan full fight-nya mungkin pertengahan mendekati akhir mungkin. Jadi awal-awal nih kayaknya bakal nunjukin bagaimana chemistry dari ketiga tokoh tadi tuh, si Ayumu, si Sorato sama si Kosei tadi, sehingga akhirnya jadi bestie itu, jadi best friend coy. Nah ini menarik banget nih. Jadi mana waktu si lampunya tuh tinung-tinung tuh, kan tiba-tiba ada muncul tuh kayak semacam warna biru terang-terang klip-klip gitu. Nah tiba-tiba si Omega ini ngeluarin kosen gitu dan ngingetin Atlas sama gamenya coy, yang game Ultraman Fighting Evolution itu. Yang dimana kalau misalnya barnya udah full, darahnya sudah sekarat, dia bisa ngeluarin ulti cuy. Dan mungkin itu juga referensi dari gamenya kali. Dan menurut Admin itu menarik banget cuy. Jadi kita tahu nih ternyata si Omega ini nggak bisa langsung ujuk-ujuk datang ngeluarin kosen. Dia harus ngumpulin semacam apa energi dulu gitu, sebelum akhirnya mengeluarkan mengeluarkan kosennya coy. Dan sebenarnya menarik banget sih untuk ditunggu lanjutannya. Dan jujur aja, sejauh admin nonton Omega dari episode pertama kemarin, admin cukup enjoy banget nih dibandingkan dengan Ultraman Arc sebelumnya. Mungkin kalian ada yang relate, ada juga yang enggak, atau mungkin kalian ada yang suka banget sama Ultraman Arc gitu. Karena ceritanya meskipun terbilang sederhana, tapi pembawaannya, bagaimana cara mereka membentuk karakter ini, sehingga, dan juga di sini admin salutnya sama si pemeran-pemerannya yang menurut admin sesuai pada porsinya dan cocok banget. Dan ya mungkin itu sedikit sih breakdown sekaligus pembahasan singkat lah dari Ultraman Omega episode kedua. Kalau kalian suka video ini, boleh tekan tombol like-nya, di share kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video admin selanjutnya. Adios.